Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwahyuni, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2020 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. (737) Sudah 25 yang bergabung. Di sini hanya show participants with video. Ya, jadi yang nampak di layar, yang di sini screenshot ini yang ada nampak wajahnya. Rashid, dasinya mana sih? Baik, dimulai saja ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anakku, siswa-siswi BCI yang Miss Yuni cintai dan banggakan? Oke. Sebelumnya Miss Yuni suaranya terdengar dengan jelas Kak? Siap, jelas. Alhamdulillah ya, karena kalau ada kendala teknis harus kita antisipasi dari awal. Nah, ya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh Rian. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan cerdasku. amin. Ini sudah ada 27 ya. Tolong dikabari di grup yang belum join untuk segera join ya. Misalnya akan segera screenshot untuk bukti pembelajaran hari ini. Ditunggu, mungkin yang lainnya akan segera bergabung ya. Oke, Miss Yuni print screen dulu. Oke. Bagaimana kabarnya Kak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Waduh, Rashid, walaupun rambutnya belum dipotong, dirapikan minimal ya Kak ya. Itu mending ngacir gitu Kak. Pakai pomade, ya pakai minyak rambut biar rapi, biar tambah ganteng. Ya, Alia mana wajahnya nah? Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi listrik statis dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum menuju ke bab berikutnya. Namun sebelumnya Miss Yuni mau cek dulu tugas kalian minggu lalu ya di puzzle yang konduktor dan isolator ya. Tuh, masih ada yang belum. Didit, Nasya, Omar, Nabila, Muti masih gak bisa ya Kak ya? Yes. Nanti dikirim link pertanyaannya saja ya lewat Google Form ya. Yang lainnya sudah, alhamdulillah. Oke, dari sini Miss Yuni akan menilai literasi yang kalian lakukan, yaitu menyimak video dengan baik ya, dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhasil kalian jawab. Nah, sebelumnya Miss Yuni pengen tanya, kalian pernah tidak tersengat listrik? Atau bahasa sehari-harinya kesetrum? Pernah. Ojan pernah setrum? Sedang apa? Oh, sering tuh di mall, Miss, di mall. Kadang-kadang suka truk gitu loh, suka kesentuh truk. Oh, yang berarti bukan kesetrum di aliran listrik di rumah ya? Berarti Oh, ya? itu kalau di rumah pernah juga. Saya juga ya harus hati-hati berarti untuk menggunakan alat-alat elektroniknya.
Berarti kalau menurut konsep konduktor, semikonduktor, dan isolator yang sudah kalian pelajari melalui video Edpuzzle itu, tubuh manusia, ya tubuh kita itu tergolong ke konduktor, semikonduktor, atau isolator? Semikonduktor. Semikonduktor. Faisal, ya kenapa Faisal? Jawabannya semikonduktor. Kan juga bisa menghantarkan listrik. Karena juga bisa menghantarkan listrik. Kalau semikonduktor itu konsepnya dia adalah harus diapain dulu baru bisa menghantarkan listrik? Harus dipanaskan terlebih dahulu. Harus dipanaskan. Nah, betul. Nah, tubuh kita apakah harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum bisa menghantarkan listrik? Enggak, tapi gesekan. Kan. Oh ya, yang listrik statis ya, yang paling kita pelajari di pertemuan pertama ya. Oke, ada yang punya pendapat lain selain Faisal? Tubuh kita tergolong konduktor, semikonduktor, atau isolator? Tidak ada? Oke, gini Kak ya. Jadi tubuh manusia itu sebenarnya konduktor listrik. Dibuktikan dengan deret triboelektrik yang kita sudah pelajari kemarin di pertemuan pertama. Tubuh manusia itu juga masuk ke dalam list bahan-bahan yang masuk ke peringkat teratas, itu ya, yang bisa memberikan elektron. Sebenarnya ketika kalian memegang batu baterai ya di dua kutubnya itu terjadi aliran listrik juga, tapi karena sangat kecil ya, sangat kecil, jadi tidak terasa oleh kalian seperti kalian tersengat listrik atau kesetrum ketika memegang peralatan-peralatan listrik di rumah. Nah, yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan konsep kelistrikan pada manusia ya, pada tubuh manusia. Sebenarnya bagaimana sih proses penghantaran listrik pada tubuh manusia? Nah, kemudian siapa yang bertugas menghantarkan listrik, arus listrik atau impuls listrik ya istilahnya dari sumber listriknya melalui ke tubuh kita ya, siapa yang bertugas? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu konsep kelistrikan pada manusia. Nah, sebelumnya Miss Yuni akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ya minimal 4 komponen sel saraf beserta fungsinya. Kemudian menyimpulkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem saraf kalian. Kemudian yang terakhir, kalian melalui tugas diminta untuk menjelaskan proses produksi listrik pada minimal 2 hewan yang menghasilkan listrik. Nah, kalian akan melaksanakan serangkaian aktivitas ya, mulai dari menyaksikan video, lalu membuat TTS, dan semuanya sudah Miss Yuni sampaikan di LKPD pertemuan hari ini. Sudahkah diunduh LKPD-nya? Miss Yuni akan menilai kalian selain dari sisi pengetahuan ya, menjawab pertanyaan, mengerjakan LKBD bersama kelompok, lalu tugas juga. Nah, selain pengetahuan, Miss Yuni juga akan menilai kalian dari sisi sikap dan perilaku. Bagaimana kalian berdiskusi, keaktifan kalian berbicara, menjawab pertanyaan ya. Miss Yuni sudah siapkan penilaiannya ya. Peta konsepnya pun sudah ada di situ. Butir penilaiannya, aspeknya apa saja yang harus kalian penuhi. Jadi Miss Yuni harap kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Jadi kita mulai dulu dari konsep kelistrikan pada sel saraf. Nah, sebenarnya bagaimana penghantaran listrik terjadi pada tubuh manusia? Dari mana asalnya impuls listrik itu? Kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat di dalam tubuh. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini. Specialized cells called neurons. A stimulus is detected by sensory receptors. Suaranya jelas Kak videonya? These cells Sudah? Sudah terdengar? Ini bahasa Inggris ya Kak. Jadi Miss Yuni akan memberikan pengantar. Lalu diproses di interneuron. Nah, nanti
Nanti akan kalian pelajari bagaimana perbedaan ya antara gerak yang diproses di interneuron dengan gerak yang diproses di otak atau sistem saraf pusat. Nah, yang akan Miss Yuni jelaskan adalah ini. Neurons transmit this information through changes in the electrical potential of the membrane by the movement of ions across the membrane. An electrochemical gradient governs the movement of these ions, resulting in an electrical impulse. Tadi ya dijelaskan sebelumnya bahwa pada kondisi istirahat, bagian luar dari membran sel saraf, ini bagian luar, ini bagian dalam, itu lebih positif karena lebih banyak kandungan ion natrium plus di luar dibandingkan di dalam. Ya, di dalam itu lebih banyak A+. Nah, proses penghantaran impuls itu terjadi ketika adanya perpindahan ion dari luar ke dalam dan dari dalam keluar melalui kanal ion. Nah, ini tidak akan kita pelajari secara spesifik di SMP, namun hal yang Miss Yuni titik beratkan di sini adalah bahwa adanya muatan listrik di dalam sel saraf, ya, muatan positif, muatan negatif, itulah yang menyebabkan dan perpindahan ion tersebut itulah yang menyebabkan kelistrikan terjadi pada tubuh manusia. Oke, sampai sini paham? Paham Kak? Misalnya kalian sedang berada di suatu malam, ya, berjalan di malam hari, kemudian ada mobil yang lewat dengan sorot lampu yang sangat terang. Kalian otomatis menutup mata, ya. Ya, itu adalah salah satu contoh ya dari peristiwa penghantaran listrik pada tubuh kita yang menyebabkan kita melakukan suatu aksi. Dan peristiwanya itu terjadi sangat cepat. Ya, sangat amat cepat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, maka Miss Yuni yang bertanya. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat ya bahwa penghantaran impuls listrik itu diperantarai oleh sel saraf kita. Nah, bagaimanakah struktur dan fungsi bagian-bagian dari sel saraf atau neuron dan bagaimana cara kerjanya? Nah, kemudian tadi Miss Yuni berikan contoh ya bahwa salah satu contoh dari peristiwa kelistrikan pada tubuh kita yaitu gerakan ketika kita menutup mata ya saat ada cahaya yang menyilaukan. Apa perbedaan antara gerakan mata yang menutup pada saat bermain petak umpet ya, kalau kalian kebagian jaga di petak umpet itu kan kalian tutup mata ya. Apa perbedaannya ketika kalian melihat cahaya yang menyilaukan dan menutup mata? Kedua pertanyaan ini yang akan kalian coba jawab dengan melaksanakan berbagai aktivitas. Yang silakan diunduh LKPD-nya mengenai kelistrikan pada manusia. Kemudian kalian dapat langsung mengklik ya tautan yang sudah Miss Yuni sampaikan di situ juga di Google Classroom. Oke. Setelah kalian membuka tautan video lalu menyaksikan secara mandiri kedua video tersebut, kalian jawab pertanyaan juga yang ada di dalam video. Catat bagian-bagian yang penting, kemudian kalian buka tautan book widgets mengenai TTS. Di situ juga sudah ditaukan, ya, dijawab, tapi berkelompok di breakout room kelompok. Nah, setelah itu, jawab pertanyaan nomor 2. Kalian diminta mengidentifikasi bagian-bagian sel saraf yang sesuai dengan deskripsi pada soal TTS. Ini soal TTS-nya, tapi langsung dikerjakan di book widgetnya. Ya, ini hanya untuk panduan saja mengerjakan soal nomor 2. Misalnya yang nomor 7 menurun. 7 menurun jenis neuron yang meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor otot. Namanya apa? Nah, nomor 7 ini di soal nomor 2 itu ada di mana? Ya, misalnya yang di sini ya. Tulis angka 7 itu. Setelahnya kalian akan Miss Yuni bagikan link ke aplikasi Jamboard dan mengerjakan peta konsep bandingan antara gerak sadar dan tidak sadar. Setelah itu di nomor 4 itu ada satu artikel mengenai hasil penelitian terkini ya, perbedaan antara otak anak saat membaca buku dengan saat bermain gawai atau handphone. Nah, di situ ada pertanyaan yang harus kalian jawab secara berkelompok. Dan penilaian peta konsepnya akan Miss Yuni nilai berdasarkan ini ya, kelengkapan komponen, lalu dari sisi estetika. Sampai saat ini ada pertanyaan?
Sena, ada yang ditanyakan, Sena? Enggak, Miss. Jelas semuanya apa yang harus dilakukan? Berarti sekarang selama 15 menit ke depan silakan saksikan video Edpuzzle. Baik, kalian sudah selesai menyaksikan videonya mengenai cara kerja sel saraf dan juga perbedaan antara gerak sadar, tidak sadar, dan refleks. Sekarang apa itu sel syaraf atau neuron? Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan saraf ke sel syaraf berikutnya. Nah, pada gambar struktur neuron di atas, bagian akson yang ditunjukkan oleh huruf. Oke, akson yang mana akson? Akson itu adalah bagian yang mengantarkan impuls dari badan sel. Ini ada badan sel ya. Kemudian dikirimkan ke sel saraf lainnya. Jadi nomor berapa si akson itu? 5. Nomor 5. Ya. Nomor 5 nih. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit. Nah, dendrit tadi itu. Dendrit dari gambarnya ini ditunjukkan oleh nomor berapa, Kak? 1 bukan nih, 1. 1. Link breakout room-nya silakan masuk ke kelompoknya Mas. Neuro transmit. Nah, nomor 1 ke bawah, ke bawah mana? Ada nomor 9 dulu aja deh. Nomor 9. Salah satu sistem saraf pusat selain sumsum tulang belakang adalah Ayo, apa? Kalian sedang menggunakannya nih. Selubung. Kaulah bantu dong ya. Selubung. Salah ya, Miss. Kok nggak buat? Pertanyaannya, colah antara ujung akson dengan ujung dendrit neuron yang lain. Sudah betul ya, kurang berbeda. Coba. Ya, betul. Esa, kasih bantuan ke Andika. Oke, kelompok 2 sudah selesai ya. Oke, selanjutnya bisa dibagikan link Jamboardnya kelompok 2 supaya kalian kerjakan peta konsepnya. Tunggu ya. Kelompok 4 sudah selesai. Lagi ada yang juga tulis. Iya benar dendrit. Tulis aja dulu, tulis. Ntar tiba-tiba jadi ubah sendiri. Dari lurus sendiri. Coba aja. Teks, tulis. Pakai ini. Gak bisa. Pelajari di videonya apa? Ada 2 gitu. Yang sadar sama tidak sadar doang. Terus ke bawah. Iya, betul. Kalau
prosesnya di mana, urutan geraknya Bisa, bagaimana. Gedean itu Han. Contohnya apa? Jadi di ujungnya tuh di samping kiri warna hijau, sama di atas apa saja. Jadi ngelek nih ngelek. Ya, kalau keluar masuk. Nama kan tidak buat apa? Bagus, kelompok 2 sudah mau selesai ya. Sudah hampir selesai kelompok 2 ya. Ayo, Apa yang kurang nih? Contoh udah. disuruh main Han itu. Oke, kita ke room mate kelas IPA 91 ya, karena sudah selesai waktunya. Saatnya sesi presentasi ya. Silakan nyalakan kameranya semuanya, Kak. Ya, silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya dari kelompok 2. Juru bicaranya siapa? Saya Mas Agus. Oke, boleh di on kameranya, Kak. Ayo semuanya di on kameranya. Ale juga on kameranya, Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang jenis gerak. Untuk pengertiannya sendiri, gerak sadar adalah gerakan tubuh yang dikontrol atau dikendalikan secara sadar oleh sistem syaraf kita. Untuk contoh sendiri akan dijelaskan oleh Safi. Gerak sadar adalah gerakan tubuh yang dikontrol atau dikendalikan secara sadar oleh sistem syaraf kita. Contoh gerak sadar adalah menutup mata saat bermain petak umpet. Skema gerak biasa, pertama rangsang, lalu ke reseptor, lalu ke saraf, sensorik, otak, saraf motorik, efektor, dan juga gerakan. Untuk gerak tanpa sadar akan dijelaskan oleh teman saya, Faras. Farasnya kemana? Halo, Faras. Oke, karena Faras tidak bisa, saya akan membacakan arti gerak tanpa sadar. Oh, ada masalah. Iya, silakan Ale lanjut. Kan tanpa disadari atau tidak diperintahkan oleh kontrol kesadaran kita. Tono. Untuk contoh sendiri, gerak tanpa sadar adalah ketika mengiris bawang, mengeluarkan air mata. Untuk gerak refleks sendiri berjalan sangat cepat dan tanggapannya secara otomatis terhadap rangsangan. Untuk pengertiannya. Untuk skemanya, rangsang, reseptor, saraf sensorik, susum tulang belakang, saraf motorik, efektor, gerakan. Gerak refleks termasuk ke dalam gerak tak disadari. Setelah kami diskusikan, itu jawaban nomor 1 yang soalnya hal-hal atau aktivitas apa saja yang dapat memelihara kesehatan dan meningkatkan aktivitas otak dan sistem saraf kita. Jawabannya adalah seperti sarapan, membaca, berolahraga, dan bermain musik. Juga yang B, yang pertanyaannya selain sistem saraf, sistem organ manakah yang turut mendapat efek positif dari kebiasaan membaca? Jawaban saya dan juga kelompok saya adalah tekanan darah dan juga menurunnya detak jantung agar lebih rileks seperti itu. Dan nomor 2-nya ada deskripsikan minimal 3 rencana kegiatan yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan aktivitas otak dan memelihara kesehatan sistem saraf. Jawaban kita adalah bermain musik, belajar bahasa asing, dan membaca buku sebelum tidur. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2 atas presentasi hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana? Nah, di artikel nomor 4 ini kalian sudah jawab tadi ya. Perbedaan antara otak anak saat membaca buku, yang suka membaca buku, dengan yang sukanya bermain gadget atau gawai atau handphone. Ya. Para peneliti di Cincinnati Children Research melakukan penelitian ya bahwa ketika anak-anak menghabiskan waktu untuk membaca, konektivitas otaknya akan meningkat dibandingkan ketika mereka yang sering terpapar media berbasis layar, contohnya handphone. Nah, maka ketika seseorang itu rajin membaca, konektivitas otaknya meningkat,
akan berpengaruh ya, berdampak pada kecepatan mengingat ya untuk mempelajari sesuatu. Jadi kalian harus sering membaca, terutama membaca buku fisik yang bukan e-book seperti itu. Kemudian sistem organ manakah yang turut mendapat efek positif dari kebiasaan membaca? Nah, di sini disebutkan bahwa membaca selama 30 menit dapat menurunkan tekanan darah dan detak jantung dan mengurangi stres. Betul sekali. Jadi untuk detak jantung, tekanan darah itu berkaitan dengan sistem peredaran darah. Ya, betul, sistem peredaran darah. Betul sekali. Nah, seperti yang sudah kalian deskripsikan melalui peta konsep, sistem saraf kita terbagi menjadi dua, ya, sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau otonom. Yang mengatur proses dari impuls saraf di sistem saraf sadar adalah otak kita. Ya, kita melakukan aktivitas, action, gerak, itu diatur oleh otak secara sadar. Ini adalah penampang otak manusia. Ketika dibelah ya, dibelah bagian tengahnya, ini adalah penampang otak manusia. Di sini ada bagian yang berwarna lebih gelap di kulitnya, di bagian luar, ini disebut dengan korteks. Nah, kalau di zoom, di korteks itu ada seperti ini. And ideas originate in this layer. The cortex is packed with nerve cells. About 2/3 of all our neurons operate here. Ya, yang disebut dengan sinaps. Pada saat MPLS, ya, mengenai motivasi belajar, waktu itu Miss Yuni sudah tayangkan videonya kalau masih ada yang ingat ya, bahwa sinaps di dalam sel-sel saraf kita itu akan semakin mudah ya tersambung informasi dari satu neuron ke neuron yang lain kalau kita terbiasa melakukan suatu aktivitas sehingga menjadi habit, sehingga menjadi kebiasaan. Ya, contohnya belajar naik sepeda, awalnya susah, ya. Tapi ketika dicoba lagi, maka lama-kelamaan akan menjadi easy, gampang, mudah, ya. Itu karena sinapsnya sudah memproduksi neurotransmitter sehingga kita dapat dengan mudah melakukan satu aktivitas, terkoneksi dengan baik di neuronnya ketika sudah melakukan sesuatu secara terus-menerus dengan pengulangan. Dalam melakukan sesuatu kita harus terbiasa, harus melakukan pengulangan supaya benar-benar paham, ya, supaya sinaps di dalam neuron kita, di otak kita itu terhubung dengan cepat, dengan baik. Nah, sedangkan pergerakan yang tidak sadar, ya, contohnya semua aktivitas di dalam tubuh kalian, ya, detak jantung, gerakan usus, gerakan paru-paru, itu termasuk dalam gerakan tak sadar atau otonom atau involunteer yang diatur oleh bagian otak yang bernama hipotalamus. Jadi ada satu bagian otak khusus yang mengatur gerak tidak sadar, yaitu hipotalamus. Selain itu juga diatur di sumsum lanjutan dan juga sumsum tulang belakang. Nah, ini sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 2 bahwa jalannya impuls pada gerak sadar ketika ada stimulus, diterima reseptor, dihantarkan neuron sensorik, diproses di otak, kemudian dihantarkan neuron motorik, kemudian jadilah pergerakan yang kita sadari. Contohnya, ketika kalian menutup mata saat bermain petak umpet tadi, betul sekali ya. Jadi gerakan menutup matanya itu disadari. Berbeda ketika kita melihat cahaya yang menyilaukan, itu masuk gerak tidak sadar. Tapi gerak sadarnya lebih spesifiknya adalah gerak refleks. Nah, untuk semua organ dalam tubuh itu termasuk ke gerak tidak sadar yang pengaturannya itu di hipotalamus, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Nah, gerak refleks itu perbedaannya adalah di tempat prosesnya. Kalau gerak refleks itu karena cepat, dia tidak diproses di otak. Karena gerak refleks itu adalah gerak yang dilakukan untuk menjaga kita dari bahaya, ya, atau
stimulus rangsangan yang menimbulkan bahaya. Seperti tadi kena panas ya, terkena api, lalu ada cahaya menyilaukan. Diprosesnya di interneuron pada sumsum tulang belakang. Hanya neuron konektor saja ini yang warna merah ya Kak ya. Jadi hantarannya sangat singkat. Ketika menyentuh benda yang panas, kemudian dikirimkan ke neuron sensorik, hanya melewati neuron konektor ya, interneuron di sumsum tulang belakang, lalu langsung ke efektor, sehingga kita menghindari benda yang panas tadi. Atau ketika mata kita menutup saat ada cahaya yang menyilaukan, itu gerak refleks juga. Oke, nah untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai kelistrikan pada manusia, maka silakan kerjakan post-test yang telah ditetapkan pada classwork kalian. Waktu pengumpulannya 1 minggu, plus jangan lupa simak, pelajari, dan silakan jawab pertanyaan pada video pembelajaran mengenai hewan-hewan yang dapat menghasilkan listrik. Jadi selain manusia, itu juga ada kelistrikan pada hewan. Ya, apa saja hewan-hewan yang menghasilkan listrik, plus prosesnya secara singkat bagaimana kalian tuangkan dalam peta konsep. Nah, ini kerjakannya secara individu di buku tulis ya. Kemudian buatlah peta konsepnya. Oke, sederhana saja peta konsepnya. Jadi nama hewannya apa, kemudian prosesnya bagaimana gitu ya. Contoh yang kalian tahu apa? Hewan-hewan yang menghasilkan listrik yang kalian tahu, Kak? Belut. Belut, betul. Apalagi? Ubur-ubur. Ubur-ubur, ya. Nah, itu kan hewannya kebanyakan di perairan ya. Ternyata ada juga loh hewan darat yang dapat menghasilkan listrik. Kalian tahu echidna? Tahu. Nah, tuh. Jadi ada juga, kalian pelajari ya secara mandiri dan dikerjakan tugasnya. Sebelum misi ini tutup, maka kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita tadi apakah sudah tercapai semuanya? Kalian diminta untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari neuron beserta fungsinya ya melalui video dan juga TTS. Kemudian kalian diminta untuk membuat peta konsep perbedaan ya, membandingkan antara gerak sadar, tidak sadar beserta contoh-contohnya. Ya. Kemudian kalian diminta mengerjakan tugas peta konsep juga secara mandiri ya untuk mengetahui kelistrikan pada hewan. Nah, silakan sampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita belajar apa saja sih hari ini? Tadi di peta konsep belajar kan, terus itu tadi belajar tentang sistem saraf sama fungsi-fungsinya kan. Terus tadi ada sistem saraf kebagi jadi 2. Sistem saraf sadar dan tidak sadar. Kalau sistem saraf yang tidak sadar itu refleks termasuk ke yang sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Kemudian Faisal, bagaimana caranya supaya kita dapat menjaga kesehatan sistem saraf kita? Membaca buku, Miss. Apalagi selain membaca buku? Betul sekali. Selain membaca buku, puzzle sama catur. Main catur ya, kemudian sering berlatih ya. Jadi Kak, semakin sering kalian berlatih, mencoba, belajar, maka semakin cepat hantaran sistem saraf di dalam tubuh kalian, di dalam otak kalian. Jadi semua tugas, semua pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru itu bermanfaat untuk kalian ya, mengasah, melatih otak kalian untuk bekerja. Jangan sampai ketika kalian masih muda seperti sekarang ya, kalian sudah malas, sudah tidak menggunakan otak kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kalian sudah malas ya melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti membaca, belajar, maka nanti efeknya akan ada di masa depan. Ya, kalian menjadi tidak responsif, menjadi kurang terlatih dalam berpikir.
Jadi kalian harus membiasakan memanfaatkan anugerah yang diberikan Allah ya, yaitu otak kita, sistem saraf kita, dan menjaganya agar senantiasa sehat dan juga terlatih. Seperti itu ya Kak ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa minggu depan kita ada 50 menit pertama review materi bab listrik statis, kemudian 50 menit setelahnya kita penilaian harian. Ya, jadi ada waktu untuk review dulu, kemudian nanti kita pelaksanaan penilaian harian melalui Google Form. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Kak? Tidak, Miss. Kita akhiri. Terima kasih atas atensi dan kerjasamanya hari ini. Miss ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.